Oke teman-teman, kita akan bahas sesuai dengan judul, yaitu bahaya penggunaan WiFi ya. Langsung aja. Oke. Di sini ada sebuah topologi jaringan yang saya buat. Di sini ada access point. Ya, ini terhubung secara nirkabel ya, tanpa perantara kabel. Jadi dia melalui gelombang radio, gelombang elektromagnetik atau gelombang radio. Jadi di sini ada sebuah smartphone, ada beberapa laptop, dua PC dan satu server. Cuman ini menjadi fokus kita di sini yang diberikan warna saja ya. Oke. Jadi server ini kita akses melalui yang namanya internet ya. Jadi di antara access point yang ini dan server bisa aja lebih banyak perangkat-perangkat lain ya yang menjadi perantara. Cuman sebagai agar lebih mudah dalam simulasi, kita buat segini aja perangkatnya. Oke. Di sini dari smartphone ini, dari perangkat kita, smartphone kita, ini warna kuning kita, hijau server, dan merah ini nanti jadi penyerangnya ya, atau pihak-pihak yang berniat buruk. Dari smartphone kita kirimkan pesan ke server yang kita akses melalui internet. Perhatikan bahwa di satu jaringan WiFi ini ada 3 perangkat yang terhubung. Oke, nanti kita akan lihat. Kita kirim dulu. Oke, pesannya sampai di access point sekarang. Oke, dia nyampe di sini. Nah, belum. Kita tunggu dulu nyampe ke server ya. Nah, ini pesannya udah sampai di server. Dikembalikan balasan dari servernya apa. Sampai di access point ini, dia akan dikirimkan ke semua perangkat yang terhubung. Oke, di sini nggak diterima, di sini diterima ya. Nah, jadi transmisi di access point yang wireless ini adalah broadcast. Yang segala yang tanpa kabel itu broadcast ya. Jadi dia mengirimkan paket yang di dalam amplop itu adalah paket yang sama ke semua perangkat yang terhubung dengan dia. Nanti perangkat ini kalau dia merasa itu bukan ditujukan ke dia, dia akan abaikan. Di sini juga seperti itu. Cuman karena memang ditujukan ke smartphone ini, perangkat ini akan menerima. Itulah sistem transmisi di wireless, di WiFi, seperti itu ya. Nah, menjadi bahaya ketika semua perangkat yang terhubung ke access point ini akan menerima paket yang sama seperti itu. Misalnya ini jika mendapat balasan dari server, yang lain juga akan menerima. Itu terjadi di setiap perangkat ya. Jadi nggak cuman dalam kasus ini aja, baik juga misalnya ini si penyerang menerima paket, kita juga bisa mengintip seperti itu. Cuman dalam hal ini penyerangnya lah yang mengintip paket yang kita yang dikirimkan server sama kita. Itulah bahayanya penggunaan WiFi publik ya. Misalnya kalau hotspot pribadi atau WiFi rumah mungkin aman-aman aja, cuman inilah bahayanya menggunakan jaringan WiFi publik. Lah, metode mengintipnya seperti apa? Kita buktikan aja langsung caranya seperti apa ya. Oke, jadi di sini ada sebuah software yang bernama Wireshark. Ini fungsinya untuk mengintip seperti tadi. Jadi dia di dalam jaringan yang satu jaringan dengan dia akan menerima paket yang ada yang ditujukan ke perangkat manapun karena sistemnya broadcast. Jadi dia bisa, si Wireshark ini bisa membaca paket-paket tersebut, baik yang ditujukan sama dia atau bukan. Oke. Jadi kita akan coba
Jadi di sini ada sebuah laman login. Ini kita asumsikan saja bahwa Wireshark ini dipegang oleh penyerang ya. Dan di sini ada sebuah laman login dan gemboknya dicoret. Apa arti gembok dicoret? Berarti dia tidak aman ya. Dan itu terjadi di HTTP. Makanya jangan sesekali menggunakan HTTP di jaringan WiFi publik, karena HTTP ini kenapa dia tidak aman? Karena dia tidak menyediakan fitur enkripsi terhadap data-data yang kita kirimkan. Jadi itu dikirimkan polos saja. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang mau mengintip menggunakan Wireshark, dia akan bisa membaca paket-paket tersebut. Oke, kita akan coba login, kita filter dulu. Ini filternya diabaikan aja dulu ya. Anggap saja kita sedang mengintip paket yang lewat. Oke. Login nih. Oke, di sini paket yang dikirimkan itu direkam semua. Tadi kosong, sekarang ini udah banyak ya. Coba kita cek nih. Kita cek data yang kita kirimkan tadi. Di sini benar-benar muncul. Oke. Ini adalah username-nya dan password yang saya kirimkan tadi. Inilah yang dapat dilihat oleh orang lain ketika Anda menggunakan Wi-Fi public dan menggunakan HTTP secara bersamaan. Jadi misalnya kalau Anda menggunakan Wi-Fi public tetapi menggunakan HTTPS, itu bisa-bisa aja ya, karena HTTPS itu dia mengenkripsi data-data yang kita kirimkan. Dia tidak akan tampil seperti ini. Dia tidak akan tampil ala kadarnya. Dia akan dienkripsi dan tidak akan terbaca lagi oleh orang lain. Mungkin untuk penjelasan kali ini udah cukup. Jadi poin pertama itu adalah boleh menggunakan Wi-Fi publik. Cuman perhatikan bahwa setiap kali kita mengakses yang namanya situs atau apapun itu, kita menggunakan protokol HTTP. Walaupun beda tipis, HTTP dengan HTTPS ternyata dampaknya cukup besar ya. Maka jangan pernah gunakan yang namanya HTTP. Jadi teman-teman, kalau misalnya merasa channel ini membagikan informasi yang berguna bagi Anda, boleh di subscribe ya. Nanti diberikan komentar mengenai pendapat Anda, di share juga, di like, supaya kedepannya lebih semangat buat bagi-bagikan ilmu mengenai keamanan jaringan internet dan cyber security seperti itu. Oke teman-teman, sampai di situ aja dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.